Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah pemirsa yang berbahagia, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, dan kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Sholawat berserta salam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen waktu. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, salah satunya memberikan waktu kepada kita. Hanya pertanyaannya, apakah waktu yang kita miliki kita manfaatkan dengan sebaik mungkin atau bahkan justru kita sia-siakan? Ini pertanyaan yang harus kita lontarkan pada diri kita. Setiap orang dalam sehari diberi waktu 24 jam, dalam sebulan 30 hari, dalam setahun 360 hari. Tetapi ada yang menyia-nyiakan begitu saja, ada yang memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mungkin kita masih teringat masa kecil kita, masa remaja kita, tahu-tahu sudah tua. Dan pertanyaannya lagi adalah, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan yang bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat pada umat atau pada orang lain? Banyak contoh tokoh-tokoh kita yang di usia muda mampu memanfaatkan waktu sehingga mereka bisa dikatakan orang yang sukses dalam hal ini, menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ada yang usianya sudah berkepala 4, 5, atau 50 tahun tetapi hidupnya sia-sia, tidak bermanfaat banyak pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh toladan yang benar-benar mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Mulai beliau masih kecil, remaja, sampai dia diangkat menjadi Rasul, dia manfaatkan waktu itu dengan baik untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai guru misalnya, mestinya waktu yang kita miliki kita gunakan untuk belajar, meningkatkan kompetensi kita, sehingga meningkat apa yang mestinya sebagai guru. Sebagai pelajar, mestinya kita gunakan waktu itu untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi sebagai siswa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita terbiasa menyia-nyiakan waktu. Mestinya waktu yang kita punya bisa jadi kalau kita bisa gunakan, misalnya yang punya bakat menulis, bisa jadi kita gunakan untuk menulis, entah itu berupa buku, modul, atau lain sebagainya, sehingga bermanfaat dan akhirnya kita produktif. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang tertipu atas dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi sehatnya kita dan waktu luang kita yang sering justru melalaikan kita untuk digunakan sebaik mungkin. Hadis lain dan sudah sangat kita hafal, yaitu
hadis ini berbunyi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang lain, dikatakan dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih jelek dibanding hari kemarin adalah orang yang celaka. Tentu kita berharap kita hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah juga banyak mengingatkan kita tentang waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Dan salah satu yang kita hafal misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh serta mengajak untuk kebaikan dan mengajak untuk kesabaran. Jadi dalam surat ini mengajarkan kita agar ingat tentang waktu, karena kebanyakan di antara kita melalaikan waktu sehingga kita dikatakan orang yang rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan manajemen waktu, ada sebuah buku yang membagikan tip bagaimana memanage waktu dengan baik. Buku ini dikarang oleh namanya Najwa Arjuna, berjudul Bersegeralah. Tip yang pertama yaitu hindari kata-kata yang membuat kita malas. Contohnya entar, besok, kapan-kapan, lain waktu, sehingga kita seakan-akan menghindari pekerjaan atau kegiatan yang positif. Wah, besok saja, kapan-kapan saja, seperti itu, sehingga kita justru malas dan menghabiskan deadline yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Mestinya kita bisa menyusun mana yang harus disegerakan, mana yang tidak disegerakan. Tetapi intinya kita buat skala itu. Yang ketiga yaitu membuat diri kita atau memaksa diri kita untuk konsisten. Karena konsisten itu butuh paksaan dalam tanda kutip. Artinya kita kalau melakukan sesuatu harus dipaksa agar terbiasa. Contohnya misalnya kita belum terbiasa sholat subuh berjamaah, maka dipaksa untuk bisa sholat subuh berjamaah. Itu tidak mudah, tetapi kalau kita paksa diri kita, lama-lama akan menjadi biasa, lama-lama akan terbiasa dan menjadi mudah kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itulah bagaimana agar hidup kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena waktu akan berlalu begitu cepat. Kalau kita sia-siakan, kita akan menyesal di hari kemudian. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen waktu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang lebih baik dibanding di hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.